Aduh, roknya kependekan nih. Ada yang bilang, mau nyari follower aja jadi. Batak bicara is in the house. Bolo boyo, bol Batak naro, pinar sitaro ami aledongan. Asa posro mana mandaingan, mangara motisa sudena di roha maledongan. Nagi dia peho, bol Batak naro, asaria sasudena naro. Sai dengan ma, sai horas, soras, bolo ni rajai. Balik lagi di Batak Bicara barengan sama Batavia Media, Hits Pemuda Batak dan Zona Batak. dan Zona Batak kali ini memakai aksesoris, ya kan? mantap. Setelah sekian lama, ya kan, menerima caci maki di komen. Kenapa Orang baru Batak ini seneng banget caci maki orang ya? Bukan Bang, itu sebenarnya kata-kata motivasi aja Bang. Motivasi, motivasi ya. Betul, Masukan. Iya. Sok bijak lah dia. Padahal kemarin Karena betul Bang, karena di budaya Batak kan Bang, karena di budaya Batak sendiri itu tidak ada mengajarkan kita untuk berkomentar negatif Bang. sebenarnya tapi banyak tapi kurang cik gitu kan. Aduh, iya. Aneh Dia sama-sama nih Bang. Parlumban apa? Parlumban juruan. Biasa udah nama ngulon sama nih Bang. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Enggak lah, enggak negatif. Itu Iya betul. Masukan lah. Motivasi aja Masukan. buat kita Masukan yang untuk baik. memperbaiki. Betul. Dan ini juga kita mau ngobrolin soal sesuatu yang lumayan kontradiktif antara apa? Ya ada pro kontra lah di Akadongan ya, di Akadongan Bangsa Batak yang mengatakan bahwa ini benar dan ada yang bilang ini tidak pantas, benar, betul. kan? Tidak pantas Bang, bukan tidak benar Bang, tidak pantas juga. Ini harus disupport Atau disemprot. Banyak Bang, dia masuk di kita nih, ini harus dibahas nih di Batak Bicara kayak gitu Bang. Betul. Banyak nih. Akadongan Emang yang kita mau minta. bahas apa sih sebenarnya? Ini tentang tadi kan Aksesoris yang dipakai nih. ya kita mau ngomongin soal ulos yang belakangan ini katanya lagi viral Tren di sosial media, khususnya TikTok ya. TikTok betul. Jadi banyak Awal mulanya ito kita, adik-adik kita yang katanya pengen memamerkan ulos, pengen mempromosikan ulos sebenarnya ke Dunia maya. Dunia luar betul. ya kan? Tapi ada yang bilang caranya salah. Caranya salah, ini kurang cocok di expose kayak gini. Betul. Ada yang bilang mau nyari follower aja jadi. Cuman mau untuk Ikut-ikutan pamer aja. kecantikan aja gitu ya Bang, betul. Kecantikan padahal nggak Itu sih. cantik amat tuh. Nah ini emang kayak apa sih kejadiannya, emang kayak apa sih? Emang ada ya? Jadi sebetulnya gini Bang, ada beberapa akun ya pribadi ya. Jadi awalnya sih ini ada pemantik, ketika video ini tren, kemudian ada beberapa orang yang membuat sebuah meme. Oke. Jadi meme yang Ada mengatakan, meme ya? ada meme yang mengatakan bahwasanya pamer ulus tapi tidak tahu partuturan. Nah ini Apa timbul. hubungannya sama pertuturan? Nah ini korelasinya kan sebenarnya Oh enggak, bukan enggak ada hubungannya enggak. Mungkin pertanyaannya adalah lo pamer tahu enggak? Maknanya. Maknanya apa? Maknanya. Lo tahu enggak ini mungkin seperti itu. betul, Iya, betul. Mungkin yang berkomentar itu belum tahu bahwa TikTok itu hanya dibatasi 1 menit. betul Bang. Jadi kalau misalnya mau mamer ulos terus ngomongin partituran, mendingan nonton Batak via YouTube. Iya betul. Promosi. Betul. Iya kan? Dan cek zona Batak juga ya Bang. Kita sudah bahas partituran juga Zona ya Bang. Batak juga ada partituran. bener. Ada hits pemuda Ada Batak hits juga pemuda ngomongin- Batak untuk trennya tentang Naposo Aka, generasi muda Naposo, Batak. Naposo. Iya. Pokoknya kalau lihat hits pemuda Batak isinya Naposo gabut. Betul. Karena isinya jomblo semua yang ingin mengalami rokap ya Bang. Betul. Langsung Langsung kayak apa sih videonya Bang? Gue pengen kayak apa sih? Coba lihat. Ada contohnya. Coba nggak Bu. nih? Putar ada dulu, Bang. Pra. Ada. Zona Batak sempat nge-repost. sempat kita ada beberapa video yang memang sudah memenuhi standar daripada aspek yang kita lihat tadi Bang, dari segi terus? kelayakan. Sudah diseleksi lah ya? Iya, pasti kita sudah filter dulu, tim kita sudah melihat itu ini layak untuk di-repost, Atau kita enggak. pasti kita post ulang gitu. Nah ini yang kalian repost yang kayak apa sih? Jadi ini ada beberapa Nonton dulu, ini paling enak nonton video sambil makan. wah sambil makan lapet nih Bang. Waduh. Lapet Siti nih. Siopa dulu Bang. Mohon maaf ya kedongan ya. Ini apa sih? Lapet atau embus-embus? Ini lapet pulut. Lapet bulut ini dari ketan ya? Iya betul Bang, Ini dari buatan Boris Yombing, bukan? Bukan. Boru Sianturi ya? Boru Sianturi lah Bang. Boru Sianturi yang bikin. Ya mana. Bang, mau nggak? Ya, lempar. Jadi Bang, sambil nonton juga nih cuplikan beberapa video yang dilakukan para ito-ito dengan mengenakan atribut ulos ya. Aduh, roknya kependekan nih.
Wah, ini udah mulai passion nih bang, dulu ya bang, bukan dulu saya bang. Oke. Urusin naga bro. Burusin naga nih, ini burusin naga ya. Isabel. Oh jadi ini yang mereka ini kan. Oke, jadi mereka ngasih tahu juga. Kalau ini Ya ada tortornya juga dibalut dengan tarian Batak. Itu masih salah juga tuh ya? Ada backsound Menurut lagu mereka Bataknya itu masih juga salah. bang ya. Ada menurut beberapa ya orang Batak yang mengatakan ini salah gitu ya. Mungkin ini yang perlu kita bahas bang di sini bang, karena udah banyak juga keresahan. Sebenarnya aku ada tanda tanya sih bang. Sebenarnya menurut mereka yang komen negatif itu cara memakai ulus yang benar itu sebenarnya gimana? Sampai mereka bisa mengatakan bahwa itu salah gitu. Mungkin sebenarnya bukan cuma cara makainya kali ya. Kalau aku ngelihatnya di sini, Cara mereka aku coba mewakili ya. Kalau aku ngelihatnya sebenarnya ulos kok kalian lempar-lempar, terus cara makainya kok seperti itu. Betul. Ya. Jadi memang Yang itulah yang tadi gue bilang. itu kan? sempat ada juga bang istilahnya yang komentar seperti itu di akun kita juga nih di Zona Batak. Nanti kirim ke si Bang Petra ya? Iya, nanti. Betul. Yang video yang ini ya. Jadi ada komen seperti itu juga bang. Jadi Kenapa? ada yang menganggap bahwasannya ini salah dengan melempar ulos gitu kan. Ya sebenarnya sih balik lagi ini kan TikToknya adalah video konsep. Jadi gitu yang istilahnya sebenarnya mereka tuh tidak real berada di satu lokasi yang sama. Betul. Ini kan cuman kayak video call. Terkesan transisi lah gitu istilahnya kolaborasi, distancing tadi bang ya jarak jauh gitu. Betul. Tapi ini balik lagi lah. Ini kan Batak bicara. Betul. Iya. Ya kan? Yang berhak ngomong bukan cuma kita, Betul. tapi para komen. Akadongan Iya. tadi, betul. Akadongan. Coba kita lihat komen-komen yang udah masuk. Ini kita udah saring nih. Udah kita pilih lah ya. Saring Matua. Betul. Bukan. Ini dari Rusman Napitupulu. Ya. Silakan dibaca bang. Ulos itu warisan budaya, bukan bagian dari agama. Yang harus disakralkan, bukan dari bagian agama yang harus disakralkan. Ulos itu perlu dilestarikan, salah satunya dengan memperkenalkan lewat TikTok. Yang menyaksikan bagi orang Batak akan menambah wawasan tentang ragam ulos. Bagi yang bukan orang Batak akan tahu kalau ulos itu budaya Batak dan macam-macam jenisnya. Betul bang. Tapi ya terus terang kalau aku tadi nonton video yang tadi ya, aku ngelihatnya. Yang abang lihat apa tuh bang? Pertama. Oh ya udah, ulos beragam. Tapi nggak ada pembelajaran tuh. Ini mana ulos sadum, Betul. mana ulos hela, Betul. mana ulos ini nggak ada gitu loh. Mungkin lebih dibenerin aja kali ya. Betul bang. Lebih ke evaluasinya ya bisa lebih diiniin lagi lah. Mungkin salah satunya yang tadi ya, cara dia mengoper ulos itu gitu kan. Jangan Betul. dilempar lah mungkin kan. Pura-puranya jangan dilempar, Ya. tapi mungkin bisa dibikin kayak menyerahkan. Tapi ini gini bang. style- Jadi artinya gini, ada suatu konsep pemikiran dari Akadongan juga bahwasanya ulos ini sakral. Gitu ya, sakral dan tidak boleh dilempar dan tidak boleh dikenakan di sembarang tempat. Nah mungkin ini adalah yang perlu kita jawab juga bang. Jadi artinya sebenarnya menurut Bang Robert sendiri gimana sih ulos sakral nggak? Menurut Apara gimana nih? Melihatnya gini, kalau dari aku ini dari kacamataku selama ngikutin Paradaton ya. Betul pasti. Salah satunya memang ada beberapa jenis ulos yang sebenarnya ada ulos-ulos yang sebenarnya ini cuma buat ungkapan rasa kasih. Betul kasih sayang ya. Kasih sayang. Tapi ada satu ulos yang dulu gue sempet kaget. Kaget. Jadi ini ulos ada ketika bokap gue meninggal. Ulos saput bang ya. Ulos sapu. Betul. Jadi ini ngeri banget. Baru saat itulah aku ngelihat gitu kan. Gue ngelihat. Jadi nyokap waktu itu ada di Dari tulang biasanya, Dari Bang. tulang. Iya. Jadi itu ulos mau ditarik sama tulang gua. Itu nyokap gua nonton-nonton. Jadi emang ternyata pas gua tanya, emang itu adalah tanda. Jadi ulos itu ada ketika mereka married, dikasih. Oh dikasih. Dikasih sama dari hula-hula. Nah begitu nyokap gua jadi janda, Ulos itu ditarik. tarik. Berarti itu disimpan selamanya. Iya. Jadi memang ada beberapa ulos yang menurut gue emang nggak boleh main-main. Gitu. Sakral ya. Sakral. Kalau menurut gue ya. Jangan Kalau- dimain-mainin juga. Jangan dimain-mainin gitu. Tapi makanya itu dia. Tapi gue nggak bisa belum juga. Ngambil kesimpulan bang ya. Belum expert juga yang bilang ini boleh, ini nggak boleh, nggak tahu juga gitu loh. Seingat gue sih ulos yang waktu itu dipakai nyokap tuh emang
Motifnya serem sih. Oh, maksudnya ini Gelap-gelap gimana? yang dipakai sama orang Nantulang maksudnya Bang ya? Iya. Oh, jadi itu mungkin ulus tujung maksudnya Bang? Ulus yang, tujung ya? Iya, yang menandakan itu sudah dia sudah janda. ditinggalkan ya dari sudah janda. Ulus tujung tuh ya? Karena kalau ulus saput itu memang ikut di Oh, bawah ini sampai. enggak, ini di ini sama ula-ulanya. Iya, betul. Dan itu nyokap gua meronta-rontanya kayak apaan. Betul Bang. Wah, itu ngeri banget di situ. Jadi mungkin kita harus paham juga nih filosofi ulus bahwasanya nih sebenarnya dulu awalnya seperti apa nih leluhur tanah Batak kita Bang. Betul. Jadi gitu. Kegunaan ulus sendiri apa? Maknanya Nah, apa? mungkin sih seperti itu yang harus Iya. kita bahas di Nanti sini harus kita Bang. bahas kapan-kapan ya. Di segmen yang Tapi berbeda. perlu kita cerita juga lah Bang. Ya, sedikit, boleh, Bang. kalau lu, yang kita tahu lah istilahnya dari gimana beberapa sih, literatur dan informasi dari mungkin dari teman-teman dari orang tua mungkin. Bahwasanya mungkin ini ada awalnya ulus ini sendiri itu kan ada tujuannya. Awalnya ini leluhur tanah Batak di kampung kita di Monopasok itu kan dingin Bang. Dingin. Jadi ada 3 unsur kehangatan di orang Batak gitu Bang namanya. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwasanya 3 unsur kehangatan orang Batak itu ada matahari, ada api, dan ada ulus. Nah itu dia uniknya Bang. Kenapa nih ulus? Kenapa ulus yang kita pilih nih? Kalau kita pilih matahari sendiri kan itu dianya hanya bisa ada pada siang hari. Ya. Betul. Sementara kita butuh malam hari kan yang dinginnya cuacanya kan. Ketika kalau kita butuh api, ini api kan berbahaya Bang. Ya. Bisa membakar ke rumah ataupun apa kan gitu. Apalagi Jadi lah zaman dipilih dulu. ulus. Nah, ulus memang pada dasarnya itu awalnya Memberikan dibuat kehangatan. untuk memberikan kehangatan. Namanya juga ulus kan Bang? Ya. Ulus itu adalah untuk melindungi kita dari dinginnya cuaca di kampung dulu Bang gitu. Tapi dengan seringnya waktu, Nah. peran ulus sendiri makin banyak. Nah, makin berubah. Jadi ulus digunakan sebagai ungkapan kasih sayang. Dulunya kan ulus dijadiin hadiah untuk para raja-raja yang terhormat gitu kan. Yang istilahnya yang ditinggikan di dalam adat lah waktu itu kan. Diberikanlah kepada tadi yang raja-raja adat tadi, ulus tadi. Nah, itu ungkapan kasih sayang tadi. Nah, sehingga itulah mulai berkembang. Mulai berkembang. Jadi sebetulnya ulus ini sendiri kita harus bisa benar-benar iya, kita benar-benar harus paham betul sebenarnya. Mulai dari cara penggunaan karena ada 3 juga itu yang cara penggunaannya. Ulus tuh misalnya kayak istilahnya itu ada siabit tonon. Oke. Di pakaian gitu kan, dijadiin pakaian. Kemudiannya itu ada si tali-tali onoton. Oke, ini kayak Selendang ya, selendang segala macam. Baru si ada konoton. Si ada konoton itu barulah kayak misalnya tali-talian kayak gitu. Seperti yang saya pakai. Nah, ulus itu sendiri kan sebenarnya ada banyak jenisnya Bang. Betul. Nah, Tapi kayaknya kita harus bahasnya itu lain segmen. nah Soalnya panjang banget ya, untuk pembahasan ulus ini. terkait ada jenis-jenis ulus tadi kayaknya kita nggak perlu lah. Segmen berbeda aja. Nanti di Batavia Media Pasti akan ada dibahas itu Bang. kita bahas ya, Pet ya. Iya, Kita betul. ajak tuh yang kakak yang mau ngejelasin tentang ulus-ulus tuh. Yang dari Pasar Senen. Soalnya jenis-jenisnya aja udah banyak. Kita bahas. Oke, next Itu dia, comment. lanjut. Tapi itu informasi yang menarik dari banget. Bodi ya. Betul Bang. Ini komen kedua dari Firmauli Sihaloho. Tergantung lah ketika niat baik tidak tersampaikan dengan cara baik, ya kebablasan juga. Coba nih ya, setiap unggahan video disertai penjelasan makna dari jenis ulos yang dipakai. Tentu tak jadi polemik. Maksudku, porsi tujuan promosi itu lebih diperbanyak di setiap videonya. Tapi faktanya, tidak hanya sebatas mengikuti tren seperti pada umumnya, unggah video. Lalu, tandai akun-akun Batak sebanyak mungkin dengan harapan followers pribadi bertambah. Oh iya, mungkin juga dia disampaikan kepada admin-admin akun Batak itu agar lebih memfilter konten yang akan diunggah. Jika tujuannya untuk memajukan kelestarian budaya Batak, harus semangat terus berkarya. Nah, itu tadi yang dilakukan Zona Batak. Iya. Dia udah memfilter video Iya. mana nih yang cocok untuk ditonton sama followers kita. Ya, itu juga tadi masukan yang hampir sama Lai Firmauli ya, bahwa mungkin ini kan aku juga Sependapat lah dengan yang Abang bilang tadi. Betul, Jadi kita harus kan? menjelaskan ulus itu yang kita pakai ulus apa. Betul. Seperti yang saya pakai ini kan Bang. Iya. Yang aku pakai ini sebenarnya Abang tau nggak di ulus apa Bang? ulos adum ya. Bukan Bang. Apa nih? Nih, ini adalah jenis ulus kalau katanya yang orang tua bilang ini ulus mangiring namanya Bang. Ulus Ini mangiring. mungkin akadongan mungkin yang masih banyak tanya ini yang saya jadikan tali-tali ini adalah ulus mangiring namanya Bang. Ulus mangiring ini
itu biasanya diberikan dari orang tua kepada anaknya, itu biasanya 7 bulanan atau baru lahir lah gitu cucunya. Jadiin paropa biasanya gitu. Oke. Nah jadi nggak bisa sembarangan bang, yang bisa dijadiin tali-tali di kepala juga bang. Oke. Gitu. Ya. Nggak bisa ulos-ulos yang Wah, Pariban nih. Wah. Udah nelpon aja. Pariban dan telepon aja. Sorry. Gitu bang. Jadi Oke. bagus juga nih masukan dari Lai Firmauli Sialo ini. Iya, dan jangan plak-plakan gitu. Mungkin ito-ito kita melakukan ini karena kan gue juga tahu kan di beberapa TikTok ada tuh yang lempar-lemparan sisir, lempar-lemparan ini, terus ya belak-belakan langsung disamain sama ulos. Itu yang salahnya di situ. Mungkin kali ya. Mungkin Tidak ya. salah. Kita nggak bisa menyalahkan juga. Kurang Iya, benar. kurang baik. Kurang tepat. Tinggal maksud dan tujuan masing-masing kan kita nggak tahu kan, Iya, bang betul bang. Kita jangan menyalahkan dulu. Ini akun yang membela ada. Kita loh. harus support. Next. Next, betul. Coba Pra. Silakan. Nah ini dari Indriani Kris. Itu Indriani Kris. Ini yang geram kali kurasa min. Setiap kali ku tengok calon Boruni Raja katanya mainin TikTok dengan ulus, mending kalau dipakai dengan sopan. Ini tidak sama sekali. Seharusnya yang seperti ini harus ditegur, bukan untuk didukung. Kalau ingin memperkenalkan budaya Batak kepada masyarakat bukan dengan cara seperti itu, melainkan ada banyak cara tapi bukan dengan cara bermain TikTok dengan ulos. Itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa kita menghargai apa yang sudah diwariskan petua zaman dahulu. Walau bagi orang zaman sekarang itu sah-sah saja, tapi bagi saya itu gak masuk di akal, Pak. Jujur, saya lahiran kota, tapi dari zaman saya masih kecil sampai detik ini, orang tua saya selalu mengajarkan budaya Batak kepada saya, tapi tidak dengan cara memainkan ulus seperti itu. Itu pendapat saya, bila ada yang tidak berkenan, boleh saja tanggapan orang berbeda-beda. Terima kasih. Jadi, dia kontra terkait dengan penggunaan ulus di TikTok sendiri. Nah ini kalau aku ada dua sih dari si To ini. Ada sisi benarnya juga mengenai cara pemakaian ulos yang katanya tidak benar, tidak tepat. Betul. Mungkin itu bisa ada beberapa beberapa yang tidak menggunakan ulos dengan tidak tepat. Tapi kalau dia menyalahkan masalah TikToknya, kalau menurutku sih ini masalah mediumnya nih To ya. Jadi memang saat ini medium. Betul. Atau bisa dibilang perantaranya gitu, wadahnya ini memang yang lagi tren ya, itu adalah TikTok gitu. Ya. Jadi terlepas orang mau bilang TikTok itu Jadi aku juga mau menambahkan juga bang, karena kan ada banyak komentar kenapa baru sekarang ditrenkan, kenapa baru di TikTok gitu kan. Karena dulu Friendster. Karena dulu belum ada TikTok, belum ada Zona Batak juga masih baru beberapa tahun ada. Itu pertanyaan aneh sih kayaknya. Iya, jadi kita melihat sesuatu harus dari sisi positifnya dulu lah. Lanjut Pra. Ada Bung Nopen. Ya, silakan dibaca bang. Mari kita ambil dulu sisi positifnya. Pamer ulos di TikTok diawali dengan tren brush challenge, ya kan, yang lempar-lemparan. Yang buat apa? Makeup itu ya? Makeup. Video konsep tadi brush challenge tadi bang. Ini kita harus tahu juga. Dengan menunjukkan kebanggaan bahwa sebagian kecantikan para perempuan Batak adalah ulos. Trendy ini bagus karena banyak diikuti oleh generasi muda perempuan Batak yang bangga memakai ulos sehingga menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri yang mana kita tahu anak muda sekarang lebih suka budaya luar. Selain itu, pamer ulos di TikTok bisa sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan ulos ke dunia luar. Masalah kesakralan ulos tersebut tetap kita jaga. Dan hal itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Apakah sebelum tren ini, benarkah kita mengingat ulos dan bangga akan ulos? Kalau ulos sakral, kenapa kita menjual ke para wisatawan mancanegara yang notabene tidak mengerti dan memahami makna ulos tersebut? Saya pribadi mensupport. Tetapi mari tetap kita awasi yang menggunakannya agar nilai ulos tersebut tetap sakral. Ini, Setuju. Bagus banget komennya. Bagus ya, ini. Bung Nopen ini, tapi saya nggak tahu marganya Bung Nopen ya apa. Nextnya pakai marga ya, abang di Instagram. Asaboy masih tandaan itu. Iya. Jadi emang ini juga satu pertanyaan menarik dari Bung Nopen ini bahwa waktu apakah mulai dari dulu kita sudah ribut-ribut soal ulos, ya kan? Apakah ini, ya kan? Yang tadi tuh dibilangnya bang, emang ulus ini sampai begitu sakralnya, tapi kita jual juga keluar gitu. Jadi gini, kalau terkait dengan tadi sakralnya ulus tadi ya bang, ulus itu akan bermakna ketika dia digunakan pada prosesi adat
Ya. Ini kita harus garis bawahi dulu. Ya. Nah, gitu. Jadi ketika ulus itu, contoh nih saya gunakan kayak gini nih, ulus nih saya gunakan jadi tali-tali gini bang. Ini akan jadi fashionable. Nah, ini bagaimana tugas kita generasi muda Batak membuat ulus itu harus tetap lestari bang. Jangan sampai punah, gitu bang. Akan sedih, apalagi aku pribadi bang, akan sedih ketika aku melihat ulus itu dimuseumkan bang. Wah, jangan sampai pasti sedih aku bang lihat ulus ini. Ulus ini sebenarnya warisan budaya yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, tugas kita itu adalah bagaimana supaya ulus ini tetap ada sampai ke generasi kita seterusnya. Dan yang pasti memang dari bagian-bagian ulos sendiri ada bagian-bagian ulos yang nggak boleh dimain-mainin. Betul. Ada ulos yang buat fashion juga ada. Betul. Betul. Thank you Bung Noven. Mau lihat Kodang? Ini dari Erikson Siite, baca gak? Ya, oke. Erikson Siite, sekedar pendapat lah ya. Kuperhatikan satu hal yang membuat budaya kita jadi kurang begitu berkenan di kalangan generasi millennials dan generasi Z. Karena generasi baby boomers dan millennials, generasi awal yang cukup kaku dalam hal melestarikan budaya ini ke generasi berikutnya. Setidaknya itu yang dari pergaulan pengalamanku terlihat. Perihal TikTok ini sebenarnya menurutku ada baiknya, anggap saja sebagai dasar promosi lestari budaya dan memang harus disampaikan secara fun. Betul. Kalau sekiranya yang muda-muda ini sudah senang, selanjutnya mereka pasti ngulik lebih jauh. Kasus ini sebenarnya mirip dengan kasus Vicky Sianipar saat dia mengaransemen lagu-lagu Batak menjadi lebih modern. Kalau sudah begini, tinggal bagaimana menanggapinya, sekali lagi sekedar opini. Oh iya, karena kan dulu Vicky Sianipar sempat dibilang merusak musik Batak. Betul. Karena padahal pada kenyataannya gara-gara Vicky banyak anak-anak muda Batak yang jadi ngulik lagi. Wah, lagu Batak enak ternyata ya. Dan sampai di kancah internasional justru bang. Betul. Nah itu dia, ini tugas kita. Jadi memang istilahnya ini adalah medianya TikTok. Menurut saya sih memang ya saya pribadi mensupport bang. Iya. Walaupun banyak stigma dan komentar negatif terhadap ulus tadi ya, itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Yang pasti ini tujuan mereka sudah ada niat nih. Mengenalkan. Karena membuat konsep video itu pun sendiri bang itu nggak gampang. Sampai ada yang DM loh bang, DM ke aku, ini gini-gini toh, aku buat video pulang kerja sampai kadang ada yang mohon maaf nih nggak mandi karena memang tujuannya memang ingin. Tapi jangan sampai nggak mandi lah toh. Iya sampai kayak gitu bang. Jadi kejar-kejaran waktu apalagi kerjanya di kawasan industri lagi kan nggak mandi ya. Kita harus lihat niatnya dulu bang. Ketika dia ada niat untuk mempromosikan karena nggak salah. Ketika dia ingin pamerkan ulus itu sendiri nggak ada yang salah kok. Nggak salah. Jadi yang salah itu adalah ketika kita tabu melihat kebudayaan kita sendiri. Itu yang harus kita jadi tanda tanya. Tapi memang nggak ada salahnya juga diperbaiki gitu. Betul. Hal-hal yang itu dijaga bahwa toh kalau bisa pakai ulos yang ini aja. Betul. Ulos yang itu jangan. Soalnya ini sakral jangan dilempar-lempar. Tapi sejauh ini bang, menurutku sih ulus yang dipakai ya ulus-ulus adum lah. Enggak, kalau ada. Kalau ada itu tugas kita pasti. Kalau dari Batak Bicara kita melihatnya bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Tapi memang harus dijagain ya kan supaya si Ito-Ito kita ini juga selain mempromosikan ulos ada baiknya mereka juga mengerti. Betul. Ya kan? Apa sih makna ulos itu? Gunanya apalagi apa? kan ilmu yang dibagikan sama Adi tadi bagus banget kan bahwa ulos ini asal muasalnya seperti ini loh. Betul. Terus nama-namanya ini Betul. gitu ya kan. Kalau terkait dengan jenis-jenis ulus kayaknya nanti lebih dibahas nanti yang ahlinya bang. Kita panggil ahlinya. Betul. Ya kan? Yang lebih paham lah terkait dengan ulus. Gitu. Oke, sekali lagi mau latih godang buat Akadongan yang sudah share pendapatnya dan komen-komen yang kita jagain bareng-bareng adik-adik kita jagain bareng-bareng itu kita yang sedang giat-giatnya mempromosikan ulos. Kalau misalnya ada yang salah, tegur aja, kasih masukan harusnya gini tuh, gitu. Oke, itulah pendapat teman kita. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga subscribe, like, share dan komen. Dan nyalain loncengnya. Jadi lonceng juga dapat notif terbaru. Betul. Ya. Selain Batak Bicara juga ada video-video lain kan? Ada video-video lain. Biar nggak ketinggalan. Kalau ada saran bisa langsung email di bawah di Batavia langsung terkait apa yang perlu kita bahas ya bang. Topik selanjutnya itu kasih kita komen, sangat membantu. Ya kan? Gitu. Kasih input lah ya. Bahas ini dong lagi seru nih. Betul. Ya. Oke, sekali lagi Mola Godang. Kami dari Batavia Media, dari Kes Pemuda Batak dan juga Zona Batak. Horas. Molo boido boru Batak naro pinar sita rohami alidongan
Asapos rohada mangdaina mangara motisa sudena di roham aledongan. Nang di dia peho boru batak mabo asaria sasudena ingaro. Sai tenggan ma, sai horas horas boru nirajai. Embarat. Boru nirajai. Boru nirajai. Oke. Bungkus.